Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan bab 10 tentang tuntunan Islam dalam berbisnis. Kelompok kami yang pertama Devi Rahmawati, Naufal Fatah Arkan, Diavita Anissa Ramadesya, dan Dinar Kurnia Astiani. Yang pertama, pendahuluan. Bisnis atau tijarah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh sebab itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk berbisnis secara profesional atau id'an, sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat banyak. Hukum asal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bisnis dalam Islam adalah mubah atau boleh, selama tidak ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya. B. Prinsip-prinsip dasar dalam berbisnis. Yang pertama, halal dan baik. Prinsip dasar yang pertama adalah halal dan baik. Halal bermakna legal sesuai aturan. Terkait bisnis, Imam Al-Ghazali mengelompokkan baik itu ke dalam 6 bentuk-bentuk. Yang pertama, pebisnis mengambil keuntungan sesedikit mungkin dari apa yang sangat diperlukan orang lain. Yang kedua, jika membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk membayar lebih dari harga sebenarnya. Yang ketiga, jika memberi pinjaman, pebisnis harus bijaksana dengan memberi waktu kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya. Yang kelima, jika menjual, pebisnis membolehkan pembeli mengembalikan barang-barang jika tidak sesuai dengan kontrak atau yang dipromosikan. Selanjutnya, jika menjual produk secara kredit, ia bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu ditetapkan. Dan yang terakhir, jika meminjam, ia mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tanpa harus diminta. Yang kedua, adil atau seimbang, equilibrium. Berbuat adil dalam berbisnis merupakan suatu yang esensial. Dalam Al-Quran banyak didapati perintah berbuat adil. Islam juga melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Kecurangan dalam berbisnis akan menjerumuskan kepada kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Yang ketiga, transaksi hendaklah tertulis. Allah memerintahkan untuk menulis transaksi terutama yang tidak tunai. Yang keempat, tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Aniaya atau kezaliman merupakan tindakan melampaui batas yang sering dipraktekkan seseorang untuk memaksimalkan keuntungan. Di dalam Islam, perbuatan zalim menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar atau bangkrut kelak di hari kiamat. Yang kelima, mengutamakan Allah dan Rasul-Nya. Dalam berbisnis, kepatuhan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangannya lebih dipertimbangkan dari hanya sekedar keuntungan duniawi semata. C. Praktik-praktik bisnis yang dilarang. Yang pertama, gharar atau samar atau jahalah. Unsur gharar, samar atau jahalah harus dihindari dalam berbisnis. Ini termasuk yang transparan. Transparansi dan akuntabel diperlukan, seperti terkait dengan jenis barang, jumlah atau ukuran, kehalalan dan keharamannya, masa kadaluarsa, dan lain sebagainya. Sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankannya tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Yang kedua, monopoli. Hadis Tawus dari Ibnu Abbas melarang praktek tengkulak atau maklar mencegat atau memborong barang, lalu dijual kembali dengan harga sangat mahal. Yang ketiga, sumpah palsu. Islam melarang seseorang menggunakan sumpah palsu atau dusta untuk melariskan jual belinya. Sumpah palsu akan menghapus keberkahan. Yang keempat, berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Yang kelima, menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Diriwayatkan, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang keenam, ikhtiar, menimbun untuk menaikkan harga. Islam melarang seseorang yang melakukan ikhtiar dengan sengaja, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar menaikkan harga dan memperoleh keuntungan besar dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang atau dagangan dan kebutuhan konsumen atau pembeli.
maka orang tersebut dianggap bersalah atau berdosa karena tindakannya. Sebagian ahli fikih berpendapat menimbun barang diharamkan dengan syarat barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk 1 tahun. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat harga naik. Menimbun itu dilakukan saat manusia sangat membutuhkan. Yang ketujuh, bisnis yang membahayakan atau mudorot, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. D. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah. Yang pertama, jujur. Kedua, ada dimensi sosial dalam berbisnis. Yang ketiga, ramah tamah. Keempat, takaran yang benar. Kelima, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Keenam, membayar upah sebelum keringat karyawan. Yang ketujuh, sukarela. Yang kedelapan, segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban. Yang kesembilan, memberi tenggang waktu apabila pengutang atau kreditor belum mampu membayar. Yang 10, bisnis bersih dari unsur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.